Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Suaisyah Febrianti. Di sini saya akan membahas tentang opini publik. Jadi opini publik ini berasal dari kata bahasa Inggris opini dan publik. Opini adalah pendapat dari seseorang yang mengenai suatu hal yang menarik perhatian atau minat. Sedangkan publik merupakan kumpulan manusia atau seseorang yang dia memiliki perhatian dengan atau minat tertentu terhadap sesuatu hal. Lalu bagaimana sih opini publik ini terbentuk? Jadi opini publik ini terbentuk kalau 3 unsur. Yang pertama adalah persepsi, merupakan suatu proses pendidikan makna yang merupakan akar dari opini tersebut. Yang kedua adalah opini sendiri memiliki kaitan erat dengan attitude atau pendirian. Jadi attitude atau pendirian ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah belief atau kepercayaan terhadap sesuatu, yang kedua adalah attitude atau pendirian, dan yang ketiga adalah persepsi. Yang ketiga adalah konsensus. Konsensus merupakan di dalam konsensus ini opini dari seseorang bisa berkembang luas menjadi opini milik masyarakat atau opini milik publik. Mengapa sih perlu melakukan opini publik? Jadi opini publik ini sangat penting ya. Karena opini publik ini dapat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap suatu organisasi atau kelompok tertentu. Nah, tingkat kepercayaan inilah nantinya akan mempengaruhi keputusan masyarakat terhadap produk yang dimiliki oleh organisasi atau kelompok tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam opini publik dan polling. Nah, polling sendiri adalah cara sistematis, ilmiah, dan terpercaya untuk mengumpulkan informasi dari sampel orang yang digunakan untuk menggeneralisasikan pada populasi yang lebih luas di mana sampel itu diambil. Lingkup masalah polling sendiri adalah 2 masalah atau persoalan yang telah menjadi opini publik. Artinya, ketika suatu masalah menjadi konsumsi masyarakat luas yang masih bersifat tersembunyi dan tidak dapat disebut sebagai opini publik, dengan demikian dapat dipakai sebagai polling publik. Konsep apa saja sih yang dapat dijelaskan di dalam polling? Yang pertama ada desain penelitian polling. Di dalam desain penelitian polling tidak lepas dari tujuan. Tujuan polling adalah untuk mengukur preferensi sikap masyarakat dan untuk mengetahui penjelasan tentang pilihan-pilihan tersebut. Yang kedua ada operasionalisasi penelitian polling. Terdapat 3 unsur untuk pengambilan suatu sampel dari polling. Yang pertama yaitu jumlah sampel. Kedua, tingkat presisi, dan yang ketiga adalah sampling error. Kemudian setelah operasionalisasi penelitian polling, yang ketiga adalah pengelolaan data hasil polling. Dapat 3 pilihan proses untuk mengelola hasil polling. Yang pertama, data diolah dan ditabulasikan menjadi bentuk tabel. Data diolah menurut kategori atau pengelompokan menjadi tabel silang atau tabulasi. Yang ketiga, membuat tabel dan tabulasi silang dapat mengukur asosiasi atau hubungan kadar antar variabel yang Sebagai sebuah masuk simulasi, kita akan membicarakan tentang cara mengukur opini publik. Jadi yang pertama ini menggunakan polling untuk mengukur pendapat secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, seed scales, yang artinya bukan dengan maksud untuk menetapkan berapa banyak setuju dan tidak setuju terhadap suatu masalah. Dan yang ketiga, interview yang bersikap umum dan terbuka. Dan yang terakhir, tulisan dalam surat kabar ataupun berita yang dapat memancing pihak lain untuk berkomentar atau berpendapat. Contoh simulasinya adalah saya mengambil variabel dari masyarakat yang kecewa terhadap larangan mudik lebaran tahun 2021 karena pandemik. Model yang akan saya gunakan adalah yang menggunakan pendekatan kuantitatif, atau dengan kata lain bisa menggunakan statistik ya. Pendeskripsiannya pada tanggal Senin tanggal 20 April 2021. Kanan periode 6-14 April 2021 yang dilakukan di dalam media sosial dengan akun publik misal.
larangan mudik lebaran tahun 2021 karena pandemik. Menggambarkan bahwa mayoritas publik sangat kecewa tentang larangan mudik ini. Sebanyak total 66,8% masyarakat sangat kecewa tentang larangan mudik karena pandemi COVID-19. Dan hasil polling menunjukkan bahwa 125 vote menyatakan sangat kecewa, 50 vote menyatakan tidak kecewa, dan 25 vote mengatakan kecewa. Baik, hanya ini dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.